Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu aset dan liabilitas. Kelompok kami beranggotakan Bima Ramadan, Dini Anissa Ariansyah, Salsabila Anwar Wahyuningtyas, dan Sylvia Rahman Sapitri. Yang pertama, aset. Pengertian, karakteristik, dan klasifikasi aktiva. Aktiva atau aset merupakan salah satu elemen laporan keuangan yang mempunyai karakteristik tertentu. Dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan SAK tahun 1994/49 dikemukakan sebagai berikut. Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Tiga elemen penting dalam aktiva yang merupakan karakteristiknya, yaitu yang pertama, manfaat ekonomi di masa yang akan datang, yang kedua, pengendalian oleh suatu kesatuan usaha, dan yang ketiga, sebagai hasil transaksi masa yang lalu. Ketiga karakteristik ini, yang pertama yaitu manfaat ekonomi sebelumnya. Manfaat ekonomi di masa yang akan datang secara sendiri-sendiri atau dalam kombinasi dengan aktiva lain untuk secara langsung atau tidak langsung memberi sumbangan pada aliran masuk kas bersih di masa depan. Yang kedua, pengendalian oleh suatu kesatuan usaha dapat memperoleh manfaat sumber tersebut dan mengendalikan akses pihak lain atas aktiva itu. Yang ketiga, transaksi, kejadian atau peristiwa yang menimbulkan hak atau kendali atas manfaat tersebut sudah terjadi. Aktiva tidak boleh mencakup manfaat yang akan timbul di masa depan, tetapi saat ini belum ada atau tidak ada dalam kendali unit usaha. Vernon Kahn 1986 memberikan modifikasi pengertian sebagai berikut. Andal secara hukum, penggunaan prinsip konservatif, makna ekonomi suatu transaksi, dan kemampuan mengukur nilai aktiva. Andal secara hukum, pengakuan terhadap aktiva sangat ditentukan oleh konsep legal dari aktiva yang bersangkutan. Kriteria ini berhubungan dengan informasi akuntansi yang relevan dan reliable. Yang kedua, penggunaan prinsip konservatif mensyaratkan bahwa perlunya mengantisipasi kerugian yang akan muncul pada keuntungan. Yang ketiga, makna ekonomi suatu transaksi telah terjadi suatu pos dapat dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan tidak terlalu memperhatikan bentuk legalitas formalnya. Yang keempat, kemampuan mengukur nilai aktiva yang bersangkutan, maka aktiva tersebut tidak boleh dicatat. Next. Hendrickson 1982 menyatakan aktiva mempunyai sifat atau ciri sebagai berikut. Yang pertama, harus ada hak tertentu atas manfaat dan jasa potensial di masa yang akan datang. Yang kedua, hak tersebut dapat diperoleh atau dikendalikan oleh orang atau kesatuan usaha tertentu. Yang ketiga, harus ada klaim yang dapat dipaksa secara legal atau hak atau jasa atau bukti lain bahwa penerimaan manfaat di masa yang akan datang adalah mungkin. Yang keempat, manfaat ekonomi tersebut haruslah sebagai akibat transaksi atau peristiwa yang terjadi. Next. Aktiva diklasifikasikan secara garis besar menjadi aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Aktiva lancar terdiri dari beberapa pos. Ada juga aktiva tidak lancar, yaitu investasi atau penyertaan, aktiva tetap, aktiva tidak berwujud, dan aktiva lain-lain. Next. Yang pertama, aktiva lancar. Aktiva lancar, aktiva yang diharapkan dapat direalisasikan dalam waktu 1 tahun atau dalam siklus operasi normal perusahaan yang mana lebih lama. Itu diatur di PSAK nomor 9. Di aktiva lancar, pos-posnya yaitu ada kas dan bank, surat-surat. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sylvia. Baiklah, saya akan melanjutkan.
Aktiva tetap menurut PSAK nomor 16 adalah aktiva berwujud yang perolehan dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Dan pos-pos aktiva tetap selain tanah ditutup selama masa manfaat atau umur ekonomisnya. Aktiva tidak berwujud adalah aktiva tidak lancar dan tidak berbentuk yang memberikan hak ekonomi dan hukum kepada pemiliknya dan dalam laporan keuangan tidak mencakup secara terpisah dalam klasifikasi aktiva yang lain. Salah satu karakteristik dari aktiva berwujud adalah tingkat ketidakpastian mengenai nilai dan manfaatnya di kemudian hari. Dan selanjutnya adalah aktiva lain-lain. Aktiva lain-lain adalah pos-pos yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam aktiva yang telah disebut sebelumnya, yaitu aktiva lancar, investasi atau penyertaan, aktiva tetap, dan aktiva tidak berwujud. Misalnya, aktiva tetap yang tidak digunakan untuk operasi, piutang kepada pemegang saham, beban yang ditangguhkan, dan aktiva jangka pendek yang tidak termasuk dalam aktiva lancar. Selain itu ada klasifikasi lainnya. Klasifikasi tersebut yaitu aktiva moneter. Aktiva moneter ini pos-pos aktivanya yang besarnya tidak ditentukan oleh kontrak sehingga besarnya tidak terpengaruh oleh perubahan nilai rupiah. Klaim untuk menerima jumlah rupiah di masa mendatang tanpa memperhatikan perubahan daya beli uang. Contohnya adalah kas, tabungan deposito, dan piutang dagang, piutang wesel, dan uang muka jaminan kontrak. Yang kedua adalah aktiva moneter. Aktiva moneter ini pos-posnya besarnya terpengaruh oleh perubahan nilai uang. Artinya, aktiva non-moneter mengandung jumlah unit rupiah yang berubah-ubah dengan berjalannya waktu. Contohnya adalah surat berharga, persediaan barang dagang, aktiva tetap, dan goodwill. Selanjutnya adalah pengukuran aktiva. Secara umum, pengukuran secara umum dapat dilakukan dalam satuan fisik dan dapat pula dilakukan dalam satuan moneter. Dan secara lebih lengkap, tujuan penilaian aktiva adalah sebagai salah satu langkah dalam pengukuran laba, sebagai salah satu langkah dalam proses penyajian posisi keuangan, mempengaruhi kebutuhan informasi yang ingin dicapai dalam laporan, dan yang keempat adalah memenuhi kebutuhan informasi khusus yang memerlukan penilaian untuk kepentingan manajemen. Pengukuran dalam akuntansi atas aktiva didasarkan pada nilai pertukaran dan nilai perubahan. Nilai pertukaran adalah nilai-nilai yang berlaku di pasar karena adanya transaksi jual beli, sedangkan nilai perubahan adalah nilai-nilai yang terbentuk karena faktor-faktor produksi. Pada dasarnya, perusahaan berada pada dua pasar, yaitu pasar di mana perusahaan membeli faktor-faktor produksi atau pasar tempat aktiva diperoleh, dan pasar di mana perusahaan menjual produk atau jasa atau pasar tempat aktiva tersebut dilepaskan. Berikut ini adalah hal-hal penting untuk menjelaskan konsep pengukuran menurut Ferguson tahun 1982. Yang pertama adalah exchange output value dan exit value. Yaitu mendasarkan pengukuran pada nilai keluaran. Artinya jumlah kas atau jumlah kas yang diterima suatu unit usaha berpotensi yang keluar dari perusahaan karena penjualan atau suatu pertukaran. Di sini terdiri dari discounted future cash atau service potensial. Yang kedua ada current output price. Yang ketiga current cash equivalent dan liquidation
value. Yang kedua adalah exchange output value. Metode pengukuran ini memasukkan nilai masukan mendasarkan pada ukuran-ukuran masukan. Ukuran masukan yang menunjukkan jumlah kas atau nilai imbalan lainnya yang dibayarkan ketika aktiva atau manfaat diperoleh perusahaan dalam suatu pengukuran. Di sini ada historical cost, current input cost, discounted future input cost, dan standard cost. Dan yang ketiga adalah lower of cost market valuation. Pengukuran dasar penilaian lower of cost market valuation semacam ini dipengaruhi oleh praktik akuntansi yang menganut konsep konservatisme. Penerapan metode ini pada persediaan barang akan mengakibatkan berkurangnya laba dalam laporan laba rugi akibat jumlah penurunan rupiah harga pasar sebelum rugi tersebut terrealisasi melalui penjualan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Dini. Pada Dini dipersilakan. Oke, selanjutnya adalah pengakuan aktiva, yang dimana VASB dalam SAFC nomor 5 tahun 1984 menetapkan 4 kriteria dasar pengakuan. Yang pertama yaitu definition, measurability, relevance, dan reliability. Next. Ada beberapa masalah khusus dalam konsep dan praktik akuntansi, yang dimana berkaitan dengan aktiva yang menjadi bahan perdebatan. Beberapa masalah tersebut antara lain yaitu kapasitas bunga, beban yang ditangguhkan, aktiva sumbangan, pengeluaran modal, dan yang terakhir yaitu transaksi non-moneter. Yang selanjutnya yaitu liabilitas. Hutang merupakan kewajiban yang ada pada masa kini atau sekarang sesuai dengan tanggal neraca sebagai syarat pertama dan hasil transaksi masa lalu sebagai syarat kedua. Kewajiban menurut IAI melalui KDP PLK tahun 1994 merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyesuaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Ada dua macam klaim terhadap aktiva. Yang pertama yaitu klaim oleh kreditor disebut hutang, yang dimana kreditor mempunyai hak terlebih dahulu prioritas pada aktiva dalam kasus likuidasi, dan klaim kreditor hamper selalu lebih spesifik daripada klaim pemilik dalam hal jumlah dan waktu pembayaran. Yang kedua yaitu klaim oleh pemilik. Klaim pemilik terhadap aktiva hanya didasarkan atas sisa aktiva setelah kewajiban terhadap kreditor dipenuhi. Kewajiban kepada pihak lain. Yang pertama yaitu kewajiban kepada kreditor terdiri dari hutang, kewajiban atau modal asing. Selanjutnya kewajiban kepada pemilik yaitu modal, ekuitas atau modal sendiri. Syarat kedua dari hutang adalah bahwa hutang saat ini berasal dari transaksi masa yang lalu, yang berarti dengan syarat ini dapat dipastikan bahwa hanya kewajiban yang ada sekarang yang harus dicatat sebagai hutang dalam neraca. Syarat ini memerlukan adanya kriteria khusus yang menentukan apakah suatu kewajiban telah terjadi atau belum. Dalam SFIC nomor 6 mengenai rincian karakteristik hutang adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hutang mewajibkan perusahaannya membayarnya dengan kas. Kemudian hutang merupakan kewajiban yang dapat dipaksakan penyelesaiannya menurut hukum. Yang ketiga yaitu hutang berasal dari penemuan manusia seperti alat keuangan, kontrak, dan hukum yang permudah berfungsinya ekonomi yang sangat maju. Yang selanjutnya yaitu hutang timbul dari persetujuan di antara kesatuan usaha. Beberapa kewajiban dikenakan kepada perusahaan oleh pemerintah atau pengadilan. Yang selanjutnya yaitu beberapa kewajiban timbul dari transfer,
tanpa timbal balik antara perusahaan dengan pemiliknya atau dengan satu atau lebih perusahaan yang lain. Yang terakhir yaitu beberapa hutang didasarkan pada kewajiban yang adil dan kewajiban konstruktif. Jenis hutang yang ditimbulkan oleh faktor-faktor penyebab terjadinya hutang antara lain yang pertama yaitu contractual liabilities, yaitu kewajiban kontrak atau kewajiban dagang, yang dimana mengeluarkan kas atau menyerahkan barang atau jasa kepada pihak tertentu. Yang kedua yaitu constructive liabilities, yaitu kewajiban konstruktif, yang dimana sengaja ditimbulkan untuk tujuan atau karena kondisi tertentu. Yang selanjutnya yaitu equitable liabilities, yaitu kewajiban equitable, di mana karena adanya kebijakan yang diambil oleh perusahaan karena alasan etika dan merupakan praktik perdagangan yang baik. Oke, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Bima Ramadan. Baik, selanjutnya yaitu klasifikasi hutang atau pembagian pengelompokan hutang. Pengelompokan hutang sama dengan pengelompokan sebagaimana aktiva, yaitu yang biasa kita kenal ada hutang lancar, hutang tidak lancar, aktiva lancar, dan aktiva tidak lancar. Pengklasifikasian ini juga pada dasarnya disamakan seperti aktiva, ada hutang lancar, hutang tidak lancar, hutang moneter, dan moneter. Hutang lancar ya misalnya hutang bank jangka pendek, bagian hutang jangka pendek yang segera jatuh tempo dalam 1 tahun, hutang usaha, uang muka, hutang dividen, dan lain-lain. Sedangkan hutang tidak lancar misalnya hutang yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Misalnya hutang jangka panjang, hutang bank jangka panjang, hutang hipotek, dan obligasi. Selanjutnya ada hutang moneter dan hutang non moneter. Hutang moneter yaitu hutang yang berkaitan dengan nilai uang. Jadi kewajiban yang dinyatakan dalam satuan nominal dan penyelesaiannya tidak terpengaruh oleh perubahan nilai hutang karena jumlah hutang tersebut ditentukan oleh nilai kontrak. Selanjutnya ada hutang non moneter. Kalau moneter tadi berkaitan dengan berkaitan dengan uang maksud saya. Hutang non moneter tidak berkaitan dengan uang. Jadi kita diwajibkan untuk membayarnya dengan cara menyerahkan barang atau jasa dalam jumlah tertentu. Next. Pada prinsipnya pengklasifikasian hutang menjadi hutang lancar dan hutang tidak lancar itu ada plus minusnya bagi perusahaan. Apa sih plus minusnya? Kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar ditujukan untuk mengukur tingkat likuiditas. Tingkat likuiditas itu maksudnya tingkat likuiditas itu tingkat kemampuan perusahaan untuk melanjutkan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kesulitan keuangan. Banyak pihak yang berpendapat bahwa selisih lebih aktiva lancar atas hutang lancar itu merupakan indikasi adanya masalah keuangan. Namun demikian, kesimpulan semacam ini tetap harus ada pertimbangan dari jenis dan karakteristik hutang tersebut. Berikut ini adalah contoh-contoh klasifikasi pos-pos moneter dan non-moneter. Hutang dagang, hutang wesel, hutang biaya, dan hutang dividen kas masuk ke kelompok hutang moneter. Next. Selanjutnya ada hutang kontingensi. Apa itu kontingensi? Kontingensi adalah suatu kondisi atau situasi yang mengandung unsur ketidakpastian yang menimbulkan suatu kejadian untung atau rugi. Jadi biasanya kondisi ini sering kali dialami oleh perusahaan. Kontingensi yang mengandung unsur kerugian tidak boleh diakui dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam catatan kaki jika profitabilitas terjadinya masa depan itu hanya mungkin dan tidak perlu dianggap jika dianggap profitabilitas terjadinya kecil. Ada juga yang tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah kontingensi ini terletak pada atau tercantum pada PSAK nomor 8, yaitu
kewajiban atau hutang perusahaan asuransi jiwa yang timbul dari penerbitan polis, kemudian hutang atau kewajiban yang menyangkut dana pensiun, itu tidak termasuk dalam kontingensi. Kemudian komitmen yang timbul dari perjanjian sewa guna usaha jangka panjang, dan PPh atau pajak penghasilan perusahaan itu sendiri. Itu tidak termasuk dalam hutang-hutang kontingensi. Itulah presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Selamat siang.